Terkait transaksi saham yang terus menurun yang dibahas pada video pertama, apakah karena mereka pindah ke kripto gitu ya? Jadi pertanyaan kan, karena kripto kan sekarang lagi happening ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Ripple, ada Dogecoin dan sebagainya. Jadi kayaknya banyak orang beli, dan karena belinya gampang, karena tidak harus buka rekening seperti pasar modal, transaksinya juga bisa 7 hari 24 jam. Apakah orang yang trader saham itu pindah ke kripto? Kita lihat dari data dulu. Berdasarkan berita kutipan yang saya ambil dari Kontan, Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia atau Asparakrindo, Bapak Teguh Kurniawan Harmanda, dia sebutkan tahun lalu rata-rata volume transaksi kripto di Indonesia mencapai 40 triliun per bulan atau setara 480 triliun tahun lalu. Ya. Jadi kalau misalnya 40 triliun per bulan, mereka beroperasi 30 hari full, berarti satu harinya sekitar 1,3 triliun. Nah, penurunan transaksi saham itu apakah sebesar 1,3? Tidak, Bapak Ibu, jauh lebih besar. Ketika lagi top-topnya bisa 20-an, 18-19, kemudian sempat menurun, itu juga di level 12-15. Nah, sekarang cuma tinggal 7-9. Jadi kalau kita bilang mereka beralih dari kripto ke situ, ya mungkin sebagian melakukannya ya. Tapi kalau menurut saya tidak. Kalau misalkan saya adalah investor pasar modal yang sudah lama, yang sudah berinvestasi dan kemudian pelaporan pajaknya juga sudah rapi, akan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama begini, kalau saya berinvestasi di kripto, saya simpan di mana? Kalau saya beli saham, saya beli reksadana, saya beli obligasi, itu ada Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kalau untuk transaksi saham ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KEPE. Ya, ada KSEI, ada KEPE. Kalau kita beli saham, beli reksadana, beli obligasi, bahkan uang yang kita store di RTN saham, itu Bapak Ibu bisa cek angkanya di akses KSEI.co.id. Ada aplikasinya juga. Jadi Anda bisa cek, saya beli saham apa, berapa lot saya punya, sekarang harganya berapa, nilai pasarnya berapa, ya. Saya belinya di sekuritas mana? Kalau saya belinya di 5 sekuritas, itu 5 sekuritas yang muncul. Sama juga saya beli reksadana, misalkan kalau saya beli di tempat online, saya beli langsung dengan manajer investasi, atau saya beli lewat bank agen penjual, itu semuanya muncul. Jadi ibaratnya saya punya data jelas, simpan di mana juga jelas. Nah, kalau kripto, beberapa waktu lalu kan ada berita di Turki ada pelaku usaha kripto yang ditutup, kemudian uangnya bawa kabur. Jadi somehow kripto di Indonesia itu mungkin sistemnya belum menggunakan KSEI, KEPE, dan bursa. Saya terus terang belum punya kripto, tapi kalau dari yang saya baca, kriptonya bisa disimpan di cold wallet, ya. Nggak terkoneksi sama internet, sehingga kita patokannya USB aja. Ada juga hot wallet itu yang terkoneksi sama internet. Nah, itu bisa menggunakan sistem yang ada di perusahaan atau sistem yang ada di bursa. Ya. Nah, kalau bedanya apa? Kalau hot wallet ya namanya juga elektronik kan, rentan dihack. Kalau taruh di USB, kita bisa lupa passwordnya dan kemudian hilang. Ya. Mekanisme pemindahannya terus terang saya juga tidak ahli. Jadi dari sisi asset security, kalau menurut saya kita simpan di rekening perusahaan, namanya sudah atas nama perusahaan kan. Kalau misalnya pelakunya misalnya tidak memiliki good corporate governance yang baik, kejadian di Turki bisa terjadi gitu. Apalagi yang menawarkan kripto itu sangat banyak. Ada yang terdaftar, banyak juga yang tidak terdaftar di Bapepti. Ya. Jadi resiko itu pertama dari sisi keamanan aset. Kemudian yang kedua adalah dari sisi perpajakan. Kalau saya beli reksadana 100 juta, saya jual 110 juta, berarti saya kira-kira untung 10 juta. Atas 10 jutanya saya lapor di SPT penghasilan bukan objek pajak, tidak kena pajak lagi. Kalau saya beli saham, saya jual saham, pajaknya final 0,1%. Sudah ada dalam fee penjualan. Saya beli obligasi, saya terima kupon, saya jual, saya ada capital gain, pajaknya juga sudah final. Juga sudah dipotong, saya nggak usah bayar pajak lagi, tinggal saya laporkan. Nah, kalau kripto itu dalam perpajakan belum diatur, sehingga pajaknya itu dianggap keuntungan dari pengalihan aset. Nah, keuntungan dari pengalihan aset itu sifatnya progresif, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya belinya cukup besar ya, misalnya saya beli 500 juta rupiah, kemudian waktu saya beli misalnya Dogecoin-nya naik 2 kali lipat, jadi dari 500 juta jadi 1,5 M. Nah,
atas keuntungan yang saya terima itu subjek pajak progresif. Nah, sehingga kalau nanti kalaupun misalnya dari bursanya sudah ada potongan, tapi nanti pada saat lapor SPT saya akan jadi kurang bayar. Kalau berdasarkan standar perpajakan Indonesia, untuk keuntungan daripada pengalihan aset itu sama kayak gaji dan lain-lain. Di atas 500 juta kena 30%. Ya, jadi kalau saya investor pasar modal yang sudah lama, tentu untuk perpajakan kripto menurut saya agak kurang kompetitif. Makanya di sini mereka juga mengajukan pajaknya kalau bisa kripto itu final. Ya, tapi kita nggak tahu keputusan pemerintah seperti apa. Nah, yang ketiga, ya kalau ini mungkin Anda bisa sepakat juga tidak sepakat. Kita mau beli saham. Supaya satu saham bisa saya beli, dia kan harus jadi perusahaan TBK dulu. Harus melalui proses namanya IPO. Nah, kalau sekarang dia melalui proses yang namanya IPO, tentu kan tidak mudah. Dia harus punya rekam jejak bisnis, punya aset, kemudian dia diaudit. Setelah diaudit, kemudian dia melakukan serangkaian proses lah dengan bursa, dengan OJK, dengan penjamin emisi. Nah, baru setelah semua lewat, dia IPO, sahamnya diperdagangkan. Itu juga jaminnya nggak harganya naik, belum tentu juga. Kadang-kadang ada yang setelah IPO harganya turun karena bisnisnya mungkin kurang baik. Ada juga yang setelah IPO dia bisnisnya bagus, harga sahamnya meningkat terus sesuai dengan bisnisnya. Ada juga di antara saham-saham tersebut ya mungkin gorengan juga. Jadi bisnisnya biasa-biasa saja, tapi sahamnya digoreng ke atas. Tapi paling tidak ketika saya membeli saham, saya bisa cek laporan keuangan, saya bisa cek bisnisnya seperti apa. Nah, kalau dari Bitcoin, kripto seperti apa? Dulu saya berpikir kripto itu cuma Bitcoin. Ternyata kripto itu ada macam-macam. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Ripple, ada Dogecoin. Jadi koin-koin yang meme pun bisa ini. Jadi yang jadi pertanyaan saya sekarang begini, bagaimana caranya koin ini atau itu dari tidak ada menjadi koin? Nah, itu sepertinya kalau dari yang saya pelajari itu mereka ya menggunakan semacam teknologi blockchain atau apa seperti itu. Jadi tidak ada proses IPO sebagaimana seperti saham. Artinya koin-koin tersebut mungkin tidak punya dasar bisnisnya. Nah, jadi kenapa harganya naik? Mungkin ditweet sama Elon Musk. Jadi harganya naik seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk investor yang berbasis fundamental, agak sulit, tidak bisa mempelajari fundamental daripada Bitcoin tersebut. Kalau teknikal biasanya mungkin senang. Kenapa? Kalau dia tidak ada fundamentalnya, berarti harganya naik atau turun benar-benar tergantung banyak yang jual atau banyak yang beli. Nah, analisa teknikal itu merupakan analisa yang meramalkan perilaku investor di situ. Ya, investor pasar modal juga banyak, jutaan. Kalau sebagian dari mereka pindah ya, tapi saya pikir mungkin itu investor-investor pemula yang milenial. Tapi kalau investor yang sudah cukup lama, dari sisi perpajakan maupun keamanan aset, harusnya mereka lebih melihat yang lebih tradisional seperti saham, obligasi, dan reksadana.